Temuan keselarasan data dari hadis dan tafsir Ibnu Katsir dan temuan arkeologi ini mengunci mati, menskakmat total, dan benar-benar meruntuhkan klaim Andi Kunchoro bahwa Baitul Maqdis belum pernah dihancurkan dan tetap utuh sampai sekarang. Assalamualaikum. Baik, mari kita lanjutkan obrolan kita kemarin tentang Baitul Maqdis ya. Nah, mengenai Baitul Maqdis ini kemarin kita sudah bahas pembukaan ya. Jadi di pembukaannya itu, di pendahuluan itu kita sudah ketahui ada dua hal yang jadi kelemahan teori Baitul Maqdis ini. Pertama, adanya sudah dikenalnya teknologi logam, penempahan logam di zaman era Nabi Sulaiman, dan terbukti tidak ada di Borobudur itu logam ya, semuanya batu. Kedua, tentang sholat di Masjidil Aqsa. Rasulullah sebelum Mi'raj sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, tentu tidak ada patung di sana, makanya Rasulullah lakukan sholat. Kalau ada patung tidak akan sholat, jadi dipastikan Rasulullah tidak sholat di Borobudur sebelum naik Mi'raj. Baik, kemarin kita sudah sampai sini ya, sampai ke postingannya Mbak Triawinanda dan kemarin kita sudah panjang lebar bicara di sini, dan kemarin itu saya memenuhi undangan Mas Andi Kunchoro untuk mengecek linknya. Oke, kita masuk ke sana. Nah, ini kita baca ya. Riwayat telah hancurnya Baitul Maqdis itu adalah riwayat yang palsu. Beliau menyampaikan dalil surat Al-Isra ayat 7. Dan ini beliau berkata, betul bahwa ada ulama terdahulu yang menyimpulkan bahwa Baitul Maqdis itu telah runtuh. Namun, apakah tafsir tersebut sudah tepat? Ternyata sumber kisah runtuhnya Baitul Maqdis tersebut adalah kisah Israiliyat. Israiliyat ini artinya sumbernya dari orang-orang Yahudi dan kebanyakan palsu. Jadi Israiliyat itu, kalau kita mendengar berita Israiliyat itu cenderung orang akan memandangnya, orang Islam akan memandang ini berita palsu. Ini kunci beliau ini, andalan beliau. Bahkan Ibnu Katsir dalam buku rujukan yang sama mengatakan bahwa kisahnya banyak yang maudhu atau palsu, sumber analisis ini. Ini waktu itu, malam itu, karena saya berbaik sangka dan saya juga sudah letih sebenarnya mengikuti beliau ini, jadi saya tidak buka ini, saya langsung ke sini. Kita lihat, saya baca ke sini, saya buka. Kabar besar, beliau menyampaikan ini atsar ya, karena Musa menceritakan kepada kami dan lain-lain, itu beliau garis bawahi tentunya Baitul Maqdis. Waktu saya baca sekilas ini sampai sanadnya ya. Intinya bahwa seorang Bani Israel bermimpi bahwa runtuhnya Baitul Maqdis dan kehancuran Bani Israel ada di tangan seorang anak kecil yatim, putra seorang janda dari Babilonia yang bernama Bukhatnatsar. Kita lihat lagi ini, pokoknya ini lihat ya, ini halaman 501 ya, 501. Lanjutkan, kita lari ke 509. Besar. Jadi setelah saya cek, ini adalah lanjutannya, bagian akhirnya dari kisah Israiliyat tadi ya. Jadi panjang sekali itu dia bercerita di riwayat ini tuh. Di sini, nah kita lihat ada catatan kaki ya, 721, baca Ibnu Hatim dalam tafsirnya ya, dan As-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Mansur. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari atsar semacam ini. Mengenai hal ini banyak diriwayatkan atsar Israiliyat yang menurutku tidak perlu dicantumkan panjang lebar dalam kitab, karena diantaranya berstatus maudhu atau palsu dan bersumber dari para zindik dari kalangan mereka. Ini dasar argumen Mas Andi Kunchoro mengatakan bahwa sebenarnya Baitul Maqdis tidak pernah hancur, tidak pernah dihancurkan, tidak hancur. Intinya seperti itu. Ini buktinya karena berita tentang hancur ya Baitul Maqdis di awal atsar ini adalah berita Israiliyat dari seorang Bani Israel yang bermimpi. Waktu malam itu saya juga baca ke belakangnya ya. Di sini beliau tidak menandai apa-apa ya. Intinya di sini masalah tafsir atau catatan tentang makna dari bagian ayat yang mengatakan kejahatan yang kedua itu terjadi di Baitul Maqdis ya, untuk menyulamkan muka-muka kamu. Pembicaraan ayat ini digaris bawahi bagian yang ini ya, untuk menyulamkan muka-muka kamu. Kami datangkan orang-orang lain untuk menyulamkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jadi kemungkinan besar Mas Andi Kunchoro ini menyatakan bukti tambahan bahwa Baitul Maqdis itu tidak dihancurkan karena efeknya hanya menyulamkan muka gitu. Buktinya ini mereka masuk ke dalam masjid, artinya masjidnya masih ada. Padahal di sini juga, sementara di sini ada untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jadi seperti itu. Waktu itu saya baca semua ini ya, terutama yang di garis merah. Lalu saya berhusnuzon saja ya, bahwa benarlah beliau itu, Mas Andi Kunchoro, sudah menganalisis, membaca semuanya kitab rujukan ini. Beliau dengan yakin menyimpulkan bahwa Baitul Maqdis itu sudah runtuh atau dihancurkan itu palsu ya. Itu di sini ada buktinya, saya lihat, dan membawa nama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sendiri di sini ada terbukti catatan kaki ya, menyatakan maudhu atau palsu. Oleh sebab itu saya berbaik sangka ya, jadi saya yakin beliau sudah mengkaji dalam, maka
Jadi saya berkomentar sesuai dengan pengetahuan saya lah. Bedakan Baitul Maqdis dan Bait Sulaiman. Imam Thabari dan Mufassir terdahulu tidak salah dalam menafsirkan bahwa Baitul Maqdis itu tidak hancur dan masih berdiri sampai sekarang. Gitu. Adapun yang perlu dicermati di sini adalah yang disebut Baitul Maqdis itu satu kompleks besar yang sekarang masih berdiri di jantung kota Yerusalem. Sedangkan yang dikatakan runtuh versi Israiliyat itu Bait Sulaiman. Sisa tembok yang masih ada sekarang itu jadi bagian tembok ratapan. Baitul Maqdis itu kompleksnya. Di dalam kompleks itu ada Bait Sulaiman. Versi Yahudi mereka sebut kompleks Baitul Maqdis itu Beit Hamikdash. Sedangkan Bait Sulaiman mereka sebut Beit Solomon. Jadi tidak ada masalah di sini. Kompleks Baitul Maqdisnya memang masih ada sampai sekarang ya. Bahkan ketika peristiwa Mi'raj juga masih ada. Yang mungkin ya ini tinggal puing itu ya Bait Sulaimannya. Di Quran jelas Nabi Muhammad itu sebelum naik Mi'raj beliau singgah di Masjidil Aqsa yang nama lainnya Baitul Maqdis, atau sebenarnya lebih tepat adanya di Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad ketika itu masuk ke kompleks Al-Aqsa, bukan masuk ke Bait Sulaiman yang memang ketika itu tinggal puing. Mungkin ya ini juga analisis sementara saja dengan dasar pemikiran bahwa semuanya beliau Mas Andi Kuncoro itu sudah betul-betul mengkaji ya, sampai yakin beliau itu bahwa Baitul Maqdis itu tidak hancur, masih utuh ya. Makanya beliau mencari yang masih utuh apa, langsung ke Borobudur ya, walaupun kita juga belum tahu ya apa alasannya langsung ke sana, langsung Borobudur aja. Baik, lalu karena kemudian beberapa hari itu saya abaikan ya, udah cukup lah buat saya gitu ya. Beberapa hari sebenarnya di akun saya itu bermunculan komen-komen beliau gitu kan. Bahkan ada teman beliau itu yang mengatakan kenapa nggak bisa jawab gitu kan, kenapa diam saja pakai patah argumen atau apa. Sebenarnya karena saya udah malas ya, udah cukup lah buat saya. Kemudian ini beberapa hari kemudian ini beliau sepertinya masih penasaran dengan saya dan mungkin tidak terima, saya biarkan, saya abaikan. Jadi beliau membuat komentar baru ya, merasa perlu untuk menantang saya. Mungkin beliau melihat ini ada celah untuk mematahkan argumen saya tentang Bait Sulaiman. Tunjukkan satu dalil saja dari Al-Quran atau Sunnah tentang Bait Sulaiman. Tentunya harus terkait titik kiblatnya. Kalau kamu bisa menunjukkannya, maka saya akan tutup akun. Dan ya ini sebenarnya buat saya ini pelecehan ya gitu ya. Kenapa harus ditulis tauhid hakiki gitu ya, jadi maksudnya menertawakan atau gimana. Jadi ya oke lah, saya jawab. Jadi karena saya tahu beliau itu punya banyak akun atas nama Andi Kuncoro aja udah 2, ini 1 dan yang satunya lagi. Jadi oke, saya tanya apakah mau tutup akun 1 ini aja atau yang semua oke. Nah, pertama karena ada tantangan dan beliau juga menertawakan tauhid hakiki, hati-hati kualat kamu ya, bukan kualat ke sayanya tapi ini ke ilmu Allah ini. Kalau Borobudur Magnus itu kan ilmu Anda ya. Kalau tauhid hakiki ini bukan ilmu si Adam, bukan ilmunya undang silat juga. Ini ilmu Allah. Jadi harap hati-hati. Baik, maka ini perlu saya jawab. Kemudian kemarin itu akhirnya saya telusuri ya. Saya menyempatkan diri untuk menelusuri. Baik, kita buka sumber analisanya ini, kita cocokkan ya. Kita buka. Nah ini. Untuk Anda yang ingin coba juga membuka dan membuktikan sendiri, silahkan ya, klik saja. Kita open in web. Baik, nanti di laman Telegram yang kita klik linknya tadi, Anda download dulu yang Tafsir Tabari jilid ke-16. Ini langsung ke bagian yang kita bahas, yaitu Al-Isra ya. Ini sebagai info, Imam At-Tabari ini adalah bapaknya ilmu tafsir bersama-sama dengan Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi. Ketiga beliau itu dikenal di dunia Islam sebagai mufassir muktabar, ahli tafsir yang pelopor lah, yang pelopori ilmu atau metode ilmu tafsir. Jadi para beliau ini bukan orang sembarangan ya, karena tafsir-tafsir yang kemudian mencontoh dari metode yang digunakan oleh ketiga imam tadi. Baik, kita telusur ke halaman yang ditunjukkan oleh Andi Kuncoro ya. Kita masuk ke halaman 509. Nah ini asar yang tadi ditunjukkan oleh Andi Kuncoro pertama kali ya. Nah ini kita garis bawahi bagian ini, bahwa seorang Bani Israel bermimpi runtuhnya Baitul Maqdis. Nih kalau Anda baca terus ke bawah, ini kan panjang ya, terus ke bawah. Nanti Anda akan sampai ke bagian catatan kaki, footnote ini. Jadi yang kita baca tadi di awal bahwa ada seorang Bani Israel yang bermimpi, kisahnya mimpinya itu panjang, berakhir di sini di halaman 509. Kalau di PDF-nya ini halaman 517. Nah ini Ibnu Hatim dalam tafsirnya, Suyuti dalam Ad-Durr al-Mansur dan lain-lain ya. Mengenai hal ini banyak diriwayatkan asar Israiliyat yang menurutku tidak perlu dicantumkan panjang lebar dalam kitab, karena diantaranya berstatus maudhu dan bersumber dari para zindik dari kalangan mereka. Walaupun diantaranya ada juga yang dimungkinkan sahih. Ini menurut Ibnu Katsir. Baik, setelah saya cek
Sebenarnya kalau Anda perhatikan, Ibnu Katsir mendakwa bahwa ini adalah kisah palsu atau Israiliyat sebenarnya bukan membahas masalah hancur tidaknya Baitul Maqdis. Melainkan apa coba? Pertama, karena sumbernya sangat diragukan. Apa sangat diragukan? Ketika saya baca di awal tadi 509. Nih, seorang Bani Israel bermimpi. Ini sumbernya tidak jelas. Pertama, sumbernya dari mimpi. Kedua, siapa yang bermimpi tidak diketahui. Hanya disebut seorang Bani Israel. Jadi kebenarannya tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dicek dan recheck. Jelas ini sangat meragukan. Sudahlah sumber kisahnya dari mimpi, yang bermimpi pun entah siapa, antah berantah. Ini yang menurut saya menjadi sebab bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini kisah palsu. Dan ada satu lagi di akhirnya tadi. Ini coba perhatikan. Namun kemudian orang-orang Majusi menghasut Daniel. Mereka berkata, Daniel itu jika minum khamar tidak bisa menahan kencing, dan itu merupakan penghinaan terhadap mereka ya. Cek lagi, kita perhatikan. Yang namanya Bani Israel itu kan di Quran juga sudah disebutkan jelas mereka itu suka membunuh para nabi, dan sifat kedengkian kebencian mereka terhadap para nabi itu terlihat juga di sini. Memang di sini tidak membunuh, tapi di sini menjelek-jelekan. Lihat ini, nabi kalau minum khamar tidak bisa menahan kencing. Ini sebuah penghinaan dan ini sesuatu yang tidak ada adab ya. Jadi di sini terbongkar bahwa yang disebut Ibnu Katsir dalam tafsir ini ya, mengomentari asas semacam ini sebagai palsu itu tentang sumber riwayatnya. Kesatu dari mimpi, kedua yang bermimpi tidak diketahui siapa orangnya, antah berantah, ketiga dan mengandung penghinaan terhadap seorang nabi. Itu. Jadi di sini menurut saya Andi Kunchoro pertama sifatnya cherry picking ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi cherry picking itu memilih aja bagian-bagian mana yang kira-kira mendukung argumentasinya, kira-kira bagian mana saja yang cocok dengan teori yang dia buat. Tapi dari sini terbukti Ibnu Katsir tidak bicara masalah hancur atau tidaknya Baitul Maqdis. Dan kita perhatikan kalau yang namanya catatan kaki itu entah beliau paham atau tidak ya, bagaimana cara membaca catatan kaki. Catatan kaki ini ada di akhir ini, artinya yang dikomentari itu hanya bagian dari sini, dari bawah yang terakhir ini ke atas semua, ke awalnya tadi di halaman 509. Sedangkan yang ini, asar yang ini di bawahnya itu tidak dikomentari ya. Walaupun mau dicari ya ada, cari sampai ke bawah ada tidak footnote-nya. Nah ternyata ada ini. Dan ini juga ternyata catatan kakinya berisi informasi bahwa asar yang ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan kisah yang ini yang disebut kisah Iliad dan Maudhu itu tidak ada di Ibnu Katsir. Beliau hanya mencantumkan keraguan beliau terhadap sumbernya. Balik ke topik. Jadi ini fokusnya bukan masalah Baitul Maqdis itu sudah hancur atau belum. Baik, ini baru satu ya. Dari sini kita coba cari ada tidak asar sahabat yang tidak dikatakan maudhu atau palsu. Supaya adil, kita cek ke awal ya, ke awal pembahasannya. Ini bicara tentang bab apa nih, gitu kan? Setelah saya telusuri awal pembicaraan ini sampai sini itu dari sini. Halaman ini awalnya di halaman 471 tentang tafsir Al-Isra ayat 4 dan 5 ya. Saya telusuri dari asar-asar yang ada di bawah ini ya, atau takwilnya juga semua saya telusuri dan saya dapatkan ada satu sumber. Ini bahkan asar ini hadis sifatnya. Kita lihat. Nah ini masih bagian dari pembicaraan ayat yang tadi ya, Al-Isra ayat 4 dan 5. Ini awal asarnya dari sini. Dan asar itu membicarakan sabda Nabi. Ketika Bani Israel melampaui batas dan menyombongkan diri serta membunuh para nabi, maka Allah mengirim kepada mereka raja Persia yang bernama Bukhtanasar. Terus panjang ini. Hadis ini panjang. Terus ke bawah. Panjang ke bawah. Nah ini sampai sini ya. Kita lihat catatan kakinya ini 700. Cek ke bawah. Nih, atsar yang ini terbukti bukan maudhu, bukan palsu. Karena catatan kakinya hanya seperti ini. Hanya menjelaskan saja bahwa ada penafsir lain yang dalam kitabnya mencantumkan juga atsar yang mengandung hadis tadi dalam versi yang panjang. Artinya, atsar yang tadi itu sahih, bukan maudhu dan bukan palsu. Yang unik adalah, saya menemukan ini. Mereka lalu, ini hadis nih. Ini hadis ya. Mereka lalu kembali berbuat rusak sehingga Allah mengerahkan raja dunia untuk melaksanakan penawaran ketiga atas mereka. Raja tersebut bernama Kokis, putra Isbayus. Ia memerangi mereka di darat dan laut, menawan mereka, menguasai perhiasan Baitul Maqdis dan membakar Baitul Maqdis. Ini siapa yang berkata begini? Rasulullah. Jadi ini hadis yang diceritakan melalui atsar tadi, yang di awal tadi. Dan di catatan kakinya tidak ada catatan asar itu palsu, maudhu dan lain-lain. Artinya ini sahih. Catat ya, di sini Rasulullah menyebutkan Baitul Maqdis itu dibakar, artinya dirusak, artinya sudah tidak utuh.
memang belum tentu hancur, tapi yang pasti sudah rusak karena bangunan batu dibakar memang tidak langsung meleleh kecuali panas tinggi luar biasa. Tapi yang pasti ada bagian-bagian kayu atau apanya yang terlumat habis. Ini poin pertama, bahwa ada informasi riwayat, bahkan ini adalah hadis yang menyebutkan Baitul Maqdis dibakar atau dirusak ya, sudah tidak utuh. Ini bertentangan dengan pendapat Andi Kunchoro bahwa Baitul Maqdis tidak pernah hancur, tidak pernah dilumpuhkan. Satu, ya ini satu. Anda pegang dulu satu. Ini ada atsar yang tidak Israiliyat. Sedangkan diklaim postingan Andi Kunchoro itu seolah-olah dikesankan semua kabar tentang kerusakan Baitul Maqdis di dalam ilmu tafsir itu sumbernya Israiliyat atau palsu. Ternyata ini tidak. Terbukti tidak. Selanjutnya, saya telusur lagi sepanjang rangkaian tafsir ini terkait surat Al-Isra ayat 4 dan 5 ini. Saya temukan di halaman 501. Kita cek ke sana. Nanti Anda silakan cek sendiri ya kalau Anda tidak percaya bahwa misalnya saya mengada-ngada. Kita baca ya. Bukhtanasar mengalahkan Syam, lalu ia merobohkan Baitul Maqdis. Kita lihat informasi sepanjang ini, catatan kakinya 713 ke bawah. Nih, Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al-Quran dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ia berkata sanad ini sahih kepada Sayyid bin Musayyib. Memang di sini informasinya sahih dan yang dibahas di bawahnya itu adalah tentang darah tadi. Ini adalah darah Bani Mutaqaddim atau darah orang salih atau siapa saja. Ini yang tadi ini. Catatan kaki yang di bawah tadi ini bicara ada ditemukan darah ya, menemukan darah yang bergelap di atas pedupaan. Tapi kalimat lalu ia merobohkan Baitul Maqdis tidak disanggah oleh Ibnu Katsir atau ahli tafsir lainnya. Ya, tidak ada. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan ini sahih. Kalau misalnya satu uraian ini sahih, berarti ya sahih semua. Bukan hanya masalah darahnya, tapi masalah merobohkan Baitul Maqdisnya itu. Jadi Ibnu Katsir mengiyakan bahwa Baitul Maqdis dirobohkan. Ini data kedua atsar sahabat yang tidak dikatakan Israiliyat atau palsu, bahkan dikatakan sahih. Dan informasinya bahkan lebih dahsyat lagi. Bukan hanya Baitul Maqdis itu dibakar, tapi juga dirobohkan. Ini data kedua yang menunjukkan bahwa klaim Andi Kunchoro bahwa Baitul Maqdis tidak pernah dihancurkan dan masih tetap utuh sampai sekarang itu terpatahkan. Ya, ini baru dari penelusuran data ya. Lalu saya cek terus sampai saya temukan di 523. Nah, ini bagian yang ini ada atsar sahabat ya. Atsar sahabat ini tentang bagian ayat yang ini. Kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dalam hukuman yang kedua itu, Allah mengirim Bukhtanasar dari Babilonia yang beragama Majusi, manusia yang paling dibenci Allah. Ia menawan, membunuh dan meruntuhkan Baitul Maqdis serta menjatuhkan siksaan yang buruk pada mereka. Ada footnote, catatan kaki, kita cek 725 yang ini. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya ini. Perhatikan, tidak ada dikatakan atsar sahabat ini adalah Israiliyat. Ini data kedua yang menyebutkan Baitul Maqdis runtuh atau roboh. Sampai sini udah ada 3 data. Pertama hadis Nabi, kedua atsar, 2 atsar termasuk yang ini yang kedua. Satu lagi, saya temukan satu lagi. Ini masih dari sumber atau referensi yang sama dengan yang dipakai oleh Andi Kunchoro ya. Jadi kita fair nih, dari sumber yang sama kita mengkajinya. Sekarang kita cek bagian takwil ke halaman 546. Nah, ini firman Allah, waliyutabbiru ma'alau tadbiro, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Maksudnya adalah agar mereka menghancurkan negeri yang mereka kalahkan dengan sehancur-hancurnya. Lafaz tabartu balada artinya adalah aku meruntuhkan dan menghancurkan negeri itu. Lalu dibahas dari sisi nahwu shorof ini, pola pembentukan atau perubahan kata. Kita perbesar ya supaya tidak salah baca. Pola tabaro, tabron, tabaro memiliki pola arti yang sama dengan pola yutabbiru, tadbiron, tabaro. Darinya terambil kata firman Allah ini, tabaro wala tabridi zalimina illa, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ini mengambil petunjuk dari kalimat yang digunakan di ayat yang lain ya, surat Nuh. Jadi arti kata tabaro adalah kebinasaan. Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil yang berpendapat demikian, yaitu ini ya ke bawah. Dan data ini data takwil ya, atau tafsir Quran yang menggunakan metode takwil tentang ini, meruntuhkan. Takwil dari surat yang di atas tadi adalah aku meruntuhkan dan menghancurkan negeri itu. Artinya ini tafsir Quran dengan metode takwil yang menunjukkan
membuktikan bahwa Quran dibantu dengan salah satu ilmu ala tafsir Quran, yaitu nahwu shorof ya, termasuk di dalamnya adalah pola pembentukan kata. Terbukti bahwa yang diartikan dalam surat Al-Isra ayat 4 dan 5 tadi, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, kata membinasakan sehabis-habisnya itu diartikan meruntuhkan dan menghancurkan negeri itu. Nah, meruntuhkan dan menghancurkan negeri itu bisa saja bangunan yang diruntuhkan ya. Dan ini masih terbuka perdebatan bahwa meruntuhkan atau menghancurkan seluruh negeri itu seperti apa. Apakah bangunannya sampai betul-betul tidak bersisa, atau dibakar lalu dihancurkan ya, diruntuhkan. Tapi yang namanya diruntuhkan kan tidak selalu sampai jadi abu, tetap ada puing-puingnya. Artinya walaupun sudah diruntuhkan, masih ada jejak yang bisa kita lihat sampai hari ini. Nah, ini adalah data keempat yang membantah klaim dari Andi Kunchoro bahwa di dalam Quran dan tafsir, informasi tentang hancurnya Baitul Maqdis itu palsu semua. Tidak. Justru dari data yang ditunjukkan oleh Andi Kunchoro itu hanya satu, yaitu tentang mimpi tadi, mimpi Israiliyat, mimpi Baitul Maqdis dihancurkan. Padahal yaitu memang kisahnya Israiliyat, tapi tidak dibahas masalah benar tidak hancur atau tidaknya. Yang dibahas di Atsar yang dikata palsu oleh Ibnu Katsir itu masalah mimpinya, dan ada unsur penghinaan kepada Nabi Daniel. Jadi Andi Kunchoro hanya menunjukkan dan menemukan satu data, yang itu pun salah kaprah pembacaan datanya. Lalu beliau Andi Kunchoro ini mengambil simpulan seluruh tafsir Quran, terutama dari data ini, tafsir At-Tabari ini, ternyata tentang kehancuran Baitul Maqdis ini adalah palsu. Ternyata tidak benar setelah kita cek. Bahkan kita malah mendapatkan 4 data yang bertentangan dengan klaim Andi Kunchoro tadi. Temuan ini membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya Mas Andi Kunchoro ini paham tidak cara membaca footnote? Kalau kita lihat dari bagaimana dia menyimpulkan satu footnote ini sebagai keseluruhan simpulan bagi kitab tafsir ini atau di jilid ini tidak benar, dan beliau hanya menemukan satu, itu pun pengambilan simpulannya salah kaprah. Jadi saya bertanya-tanya, ini paham tidak Andi Kunchoro cara membaca footnote? Karena kalau hanya dari satu footnote disimpulkan bahwa semuanya Israiliyat, semuanya palsu, ini namanya pembohongan publik. Atau memang beliau tidak bermaksud berbohong. Karena apa? Karena beliau tidak paham saja bagaimana cara membaca footnote. Jadi saya tidak mutlak menyebut Andi Kunchoro berbohong. Bisa jadi beliau tidak bermaksud berbohong, cuma beliau tidak tahu saja cara membaca footnote yang benar, yang sesuai dengan peruntukannya. Karena yang namanya footnote itu, catatan kaki itu, dalam dokumen-dokumen dan dalam penelitian itu maksudnya memberi komentar tentang isi uraian yang tercantum di halaman utamanya ya, pembicaraan utamanya ini. Tapi terbatas ke bagian yang dibicarakan saja. Contohnya yang ini. Memang kita masih bisa berbaik sangka bahwa Andi Kunchoro tidak berniat membohongi atau membodohi umat dengan analisis yang sembarangannya ini, memberikan simpulan yang sebenarnya menyesatkan itu. Kembali, jadi kalau kita berbaik sangka, Andi Kunchoro tidak bermaksud membohongi ya. Jadi tidak bermaksud melakukan pembohongan publik. Tetapi dari sisi hukum, bahasa hukum lah katakan begitu. Kalau dari sisi hukum, mau Anda melakukan itu dengan sengaja atau tidak, intinya telah terjadi pembohongan. Tapi kalau di sini ya kita anggap saja Andi Kunchoro itu tidak paham cara membaca footnote, dan tidak paham bahwa sebuah footnote dari satu bagian kecil ini tidak bisa dijadikan simpulan keseluruhan jilid tafsir. Itu saja. Jadi kemungkinannya dua, Andi Kunchoro paham membaca footnote lalu dia berbohong untuk mendukung argumentasinya, meyakinkan para pengikutnya yang lugu untuk mengiyakan, mengamini teori Baitul Maqdis. Atau kedua, beliau memang tidak paham ya, dia tidak berniat membohongi, tidak juga berniat membodohi pengikutnya, tapi karena memang beliaunya sendiri memang kurang paham cara membaca footnote. Sepertinya seperti itu ya. Jadi ada dua itu tadi. Kita kembali, jadi klaim Andi Kunchoro bahwa kisah sumber runtuhnya Baitul Maqdis adalah kisah Israiliyat. Bahkan Ibnu Katsir dalam buku rujukannya yang sama, banyak yang maudhu atau palsu. Ketika kita cek di satu bahasan saja, satu subbab itu tentang ayat Al-Isra ayat 4 dan 5, justru kita lebih banyak menemukan yang sahih. Di antaranya 1 hadis, 2 atsar sahabat, 3 takwil tafsir Quran. Sedangkan yang ditunjukkan oleh Andi Kunchoro hanya satu yang kita temukan maudhu atau palsu. Hanya satu, itu pun tidak membahas masalah runtuhnya Baitul Maqdis. Itu. Jadi ini sebenarnya informasi ini dari postingan Andi Kunchoro yang ini, pertama salah kaprah, kedua menyesatkan. Itu simpulan saya. Silakan kalau Anda mau menelusuri sendiri, sudah saya tunjukkan caranya ya. Cek dan dicek apa yang saya uraikan di sini. Benar tidak? Andi Kunchoro hanya menemukan satu informasi maudhu atau palsu, dan itu pun tidak nyambung. Dari sini saja sudah runtuh semua ini. Ini penyesatan ini kalau menurut saya. Nah,
Sebelum uraian ini saya tutup, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan pada Anda semua yang di luar dugaan juga ini. Dan ini saya sebut sebagai sebuah kejutan qadarullah. Maksudnya bagaimana? Nah, begini ceritanya. Saya selalu teringat bahwa di kebanyakan tulisan Andi Kunchoro itu beliau selalu mengklaim bahwa semua data sejarah yang menyebut Baitul Maqdis itu sudah hancur, itu semua bahannya berasal dari cerita di Bible katanya, yang tidak ada pembuktiannya. Itu seolah-olah para sejarawan tidak punya sumber data sejarah lain selain cerita Bible mengenai Baitul Maqdis yang dihancurkan. Lalu saya mencoba mencari, paling tidak saya ingin menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan dalam sejarah, terutama di dalam hadis dan asar yang ada di kitab Tafsir At-Tabari itu bukan tokoh khayalan. Dan ini menjembatani data teks yang ada di tafsir dengan yang temukan di sejarah nyata ya. Lalu saya carilah Bukhtanasar itu siapa. Nih, di internet kemudian saya temukan ini. Ada kalau dalam bahasa Nebuchadnezzar itu kalau dalam bahasa Arabnya Bikhatun Sor atau Bukhtanasar. Memang ini dari Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, Alkitab Kristen ya tentang taman gantung dan lain-lain lah. Ini memang hanya berupa gambar ya. Sebuah ukiran pada batu mata onik dengan sebuah prasasti dengan tulisan Nebuchadnezzar. Berawal dari data ini kemudian saya temukan ini dari Islam Post ya. Nah, di sini yang disebut kejutan qadarullahnya. Ini saya tunjukkan, kita berhasil menunjukkan ya bahwa Bukhtanasar ini bukan tokoh khayalan. Raja dunia keempat ini bernama Bukhtansar ya, di sini Bukhtansar ya. Raja kafir yang menjajah Bani Israel dan membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in Said bin Musayyib mengatakan, nah ini bagian dari kejutan qadarullah. Ini dia, eng. Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Ini dia tafsir Ibnu Katsir. Anda ingat di awal postingan dia itu Andi Kunchoro membawa nama Imam Ibnu Katsir, bahwa Imam Ibnu Katsir saja menyatakan hancurnya Baitul Maqdis itu adalah Israiliyat alias palsu. Tapi ini tidak, ini buktinya. Ibnu Katsir bahkan menulis ini, membakar Baitul Maqdis. Ini sama dengan dalil hadis yang sebelumnya saya tunjukkan di halaman 477 tafsir At-Tabari. Nih, Anda lihat ini adalah bagian awal hadisnya. Ya, awal hadis berdasarkan asar dari sahabat. Cek halamannya. Perhatikan ini dan ini, gitu ya. Perhatikan. Dan kita lanjut ke poin utama yang menyebutkan Rasulullah juga menyebutkan bahwa Baitul Maqdis dibakar, sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sudah dua data tekstual. Pertama dari dari sabda Rasulullah yang menyatakan Baitul Maqdis dibakar. Kedua, dan ini disahihkan artinya oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwa Baitul Maqdis terbakar. Lalu selanjutnya dalam penelusuran online ini saya bertemu dengan satu artikel yang mengukuhkan kebenaran hadis Rasulullah bahwa Baitul Maqdis itu sudah terbakar. Dan ini benar-benar mengunci, mematahkan, meruntuhkan teori Andi Kunchoro bahwa semuanya adalah khayalan dari Bible, dongeng Bible saja itu semua. Coba lihat ini. Nih, ini dari jernih.co, nanti saya tunjukkan di deskripsi linknya. Ini gambar apa? Ini adalah gambar penemuan arkeologi di Yerusalem tahun 2019. Salah satu peristiwa arkeologi di tahun 2019 adalah ditemukannya lokasi tempat rumah besar yang dihancurkan dan dibakar oleh pasukan Nebuchadnezzar dari Babel setelah peristiwa pengepungan Yerusalem. Gambar ini, foto ini adalah temuan arkeologi berupa mata panah, periuk dan perhiasan serta benda lainnya yang tertimbun dalam lapisan abu ketika dilakukan ekskavasi di sebuah tempat di Yerusalem. Temuan tersebut diumumkan oleh tim arkeolog dari Mount Archaeological Project yang dipimpin oleh Profesor W.N.C. Charlotte, Simon Gibson, dan James Tabor, serta rekannya di Universitas Haifa, Rafi Lewis. Nanti Anda baca sendiri ya. Berdasarkan perbandingan dengan mata panah sejenis yang ditemukan di situs lainnya yang merupakan sisa-sisa perang selama abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, mata panah tersebut dikenal sebagai panah-panah skir yang digunakan oleh para prajurit Babilonia. Saat ditemukan, kondisi mata panah tersebut tampak putih pucat. Dalam arkeologi, adanya lapisan putih pucat tersebut dapat ditafsirkan berbeda-beda. Bisa saja bekas endapan yang dihilangkan dari oven atau bisa juga akibat pembakaran sampah. Namun temuan tersebut memiliki konteks satu dengan yang lainnya, yaitu berada dalam lapisan penuh abu bersama ornamen perhiasan yang istimewa serta artefak lainnya, menunjukkan semacam jejak terbakar dari sebuah kehancuran, kata Gibson.
Jadi dalam arkeologi adanya lapisan pucat tersebut dapat ditafsirkan beda-beda. Bisa saja bekas endapan yang dihilangkan dari oven ketika besi itu ditempa, anak panah itu ditempa ya, mata panahnya ditempa. Atau mata panah itu ditemukannya di lokasi pembakaran sampah, bisa saja. Tapi artefak yang ini ditemukan bersama-sama dengan perhiasan lain yang istimewa. Maksudnya apa nih? Selain mata panah ada periuk dan perhiasan. Mungkin tidak ada perhiasan dibuang ke tempat sampah lalu dibakar, kan tidak mungkin. Ini logikanya. Sebodoh-bodoh sekaligus sesombong-sombong manusia yang kaya raya, banyak emas, tidak ada yang membuang perhiasan emas ke tempat sampah. Ini buktinya bahwa perhiasan ini ditemukan satu tempat dengan mata panah ini, dan semuanya dalam keadaan terbakar secara arkeologis. Di tanah berabu ditemukannya juga. Tidak ada manusia bodoh sekaligus sombong yang mengikuti sunnah si Korun yang memperlakukan emas, apalagi perhiasan dari emas, sebagai sampah. Ini buktinya. Nih, paling tolol dan paling sombong dan paling bodoh itu Arab Dubai yang sampai makan makanan saja berlapis emas, ATM mengeluarkan emas, iPad berlapis emas, tapi tidak ada dibuang ke tempat sampah emas-emas itu. Jadi logis di sini bahwa artefak ini, penemuan ini sah sebagai bukti adanya bekas-bekas penghancuran, yaitu dalam bentuk pembakaran atau pembumi hangusan. Temuan keselarasan data dari hadis dan tafsir Ibnu Katsir dan temuan arkeologi ini mengunci mati, menskakmat total, dan benar-benar meruntuhkan klaim Andi Kunchoro bahwa Baitul Maqdis belum pernah dihancurkan dan tetap utuh sampai sekarang. Jadi klaim Baitul Maqdis itu betul-betul tidak punya dasar argumen yang kuat. Nah, dari terbongkarnya fakta adanya unsur pembohongan, pembodohan, dan penyesatan publik ini saja, semestinya Mas Kunchoro sudah bisa legowo untuk segera menutup akunnya tanpa diminta. Atau publik sudah berhak untuk meminta atau menuntut Mas Kunchoro tutup akun. Begitu sebenarnya. Jadi tanpa perlu menunggu saya menunjukkan dalil Sulaiman pun sebenarnya di titik ini sudah dibongkar semua dan runtuh semua teori-teori dia itu. Tapi ya tidak apa-apa, tetap saya tunjukkan juga dan akan saya jawab juga tantangan untuk menunjukkan dalil Bait Sulaiman. Saya pun tidak akan memanfaatkan ini untuk tidak menjawab tantangan gitu ya.